menikmati 300 triliun. Main timah pun terdakwa kita ini tidak pernah. Main timah atau apa ke PT Timah pun bahkan tidak pernah mungkin, karena aktivitasnya adalah hanya rumah toko selama ini gitu loh. Toko itu toko tempat dia usaha, penjual kelontongan dan rumah, hanya itu saja. Tidak pernah main timah dan tidak terlibat terhadap korupsi pokok di komoditas timah ini gitu. Jadi sekian mungkin. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan sepertinya kalau kita lihat di momen-momen ini emang bangsa ini terlalu banyak masalah untuk tidak kita bahas. Jadi mungkin nanti kita bahas lagi lah ya kasus-kasus internasional ya. Karena gue masih ada rumah setan yang mau gue bahas sebenarnya. Tapi intinya setelah kemarin gue bikin konten soal Garuda Biru ya, yang memang rame banget di internet gitu kan. Dan supaya gue gak katanya pendukung rejim gitu ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke segmen Bikini dengan berita terbaru ya. Ini kan Bikini kan berita terkini nih, yang menurut gue nih berita sungguh menajiskan gitu, yang dimana bisa lu baca nih headline-nya dari CNN Indonesia, yaitu kasus korupsi timah Tony Tamsil yang divonis 3 tahun dan denda 5.000 perak gitu kan. Murah sekali dia tuh kan. Memang negara kita tercinta kita ini ada aja berita unik ya. Dari kemarin gue lagi cari-cari berita yang bisa dibahas itu apaan, ketemu berita korupsi timah yang didenda cuman goceng. Makanya langsung kita bahas aja di Bikini yang sangat najis ini. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Nah, tapi sebelum ke masalah pidana-pidana dan denda gocengnya itu ya, gue coba recap dulu kasus korupsi ini tuh kayak gimana. Karena udah sekitar 6 bulan lalu dan mungkin lu pada juga udah pada lupa sama kasusnya itu seperti apa sebenarnya. Jadi intinya kasus ini tuh diawali dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Dan modus yang merugikan negaranya itu diawali sama satu hal, yaitu PT Timah Tbk sadar kalau pasokan biji timah yang mereka hasilkan secara resmi dan legal itu tuh lebih sedikit. Nah, lebih sedikit dari siapa? Lebih sedikit dari pasokan biji timah smelter swasta lain yang mengeluarkan tambang atau melakukan tambang liar ilegal di wilayah izin usaha tambang PT Timah Tbk. Nah, kalau secara logis dan dengan akal sehat, sebenarnya yang dilakukan sama PT Timah itu harusnya kan melaporkan penambangan ilegal di daerah izin tambang mereka ke pihak berwajib dan nutup tambang-tambang liar yang ada di sana. Itu kan logika menurut gue ya, ada orang nambang di wilayah lu secara ilegal. Nah, tapi masalahnya di kasus ini perjalanannya tidak seperti itu. Jadi karena PT Timah Tbk itu sadar akan penambangan liar di sana di wilayah mereka, bukannya mereka laporin dan diproses secara hukum dan ditutup, itu tambang-tambang liar malah diajak kerja sama. Jadi dia ngajak kerja sama maling gitu, dibikin perusahaan boneka kira-kira, dan akhirnya malah jadi untung bareng-bareng dari wilayah izin usaha timahnya PT Timah Tbk ini. Dan dari keterangan Kejaksaan Agung yang terbaru, berdasarkan kesaksian penambang, ternyata akomodasi yang dikasih untuk berjalannya penambangan ilegal dari PT Timah Tbk ini juga dilakukan buat melegalkan perusahaan-perusahaan boneka dan juga tambang-tambang ilegal yang ada di sana. Jadi endpointnya itu agar yang ilegal-ilegal ini bisa jadi legal dan resmi juga. Walaupun kalau kita lihat ke kesaksian kuasa hukum PT RBT yang jadi salah satu perusahaan yang dimention di kasus ini, mereka tuh menganggap kalau ini semua hanya mispersepsi dari beberapa pihak yang terlibat. Termasuk mungkin kita sebagai masyarakat melihat ini gitu. Karena kalau berdasarkan keterangan mereka yang terjadi antara PT RBT ya kasus Harvey Muiz dan juga PT Timah Tbk itu terjadi sebagai percepatan industri tambang Indonesia juga, yang akhirnya menjadikan Indonesia sebagai eksportir timah terbesar di dunia. Jadi intinya kerjasama antar kompetitor. Jadi kalau kemudian dianggap bahwa kenapa ini kompetitor mau saling membantu, ini kita demi nama Indonesia loh, ini kita merah putih. Jadi jangan selalu di frame bahwa kompetitor kok kalian mau bekerja sama, enggak. Bukan kompetitor justru. Ini tujuannya kita mau mencapai produksi logam, penjualan logam terbesar di dunia, ya harus
bersatu. Ini sebenarnya memang tidak salah gitu. Kenapa? Karena seperti yang gua bilang tadi, dari perspektif kuasa hukumnya PT RBT ini, yang jadi tujuan itu bukan sekedar profit, tapi nama negara kita sebagai eksportir terbesar yang memang mau dituju sama mereka. Karena menurut mereka pada faktanya tidak bisa PT Timah itu bekerja sendiri dengan infrastruktur yang tidak mencukupi. Makanya kerjasama dengan pihak ketiga termasuk PT RBT itu harus dilakukan. Dan satu lagi yang mereka bilang juga bahwa penambang-penambang inkonvensional yang selama ini dilabelkan sebagai penambang ilegal itu juga sebenarnya tidak disebut ilegal dan bahkan diminta untuk diresmikan kegiatan tambangnya oleh presiden. Jadi dari berita yang didapetin kuasa hukum PT RBT nih ya, Jokowi itu nyuruh penambang-penambang ilegal itu buat dilegalkan. Beritanya ada, jadi bukan saya mengada-ngada gitu ya. Sebenarnya 2015 Presiden Jokowi sudah menghimbau kepada masyarakat dan PT Timah untuk kemudian melegalkan penambang inkonvensional. Bahkan Presiden sendiri tidak pernah menyebut bahwa penambang-penambang masyarakat ini adalah penambang ilegal. Enggak. Dan pastinya tidak lupa kalau dari PT RBT atau Refine Bangka Timah ini juga adalah salah satu nama perusahaan yang terseret ke kasus ini. Dan salah satu tokoh yang mewakili PT yang satu ini adalah Harvey Muiz alias suami dari aktris Sandra Dewi yang Instagramnya udah gak ada postingannya gitu ya. Yang dimana dugaan keterlibatan dari Harvey Muiz sendiri itu karena Harvey meminta dirut PT Timah pada saat itu untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Begitu kalau kata Jaksa Kuntadi. Nah, tapi cukup dengan Harvey Muiz. Sekarang kita coba bahas kenapa minggu ini berita kita penuh sama yang namanya terdakwa korupsi timah yang didenda cuman goceng. Oke, jadi gue jelasin dulu dari kronologi awalnya dan siapa sebenarnya orang yang didenda goceng ini. Jadi menyambung ke masalah kerjasama antara PT Timah dan juga perusahaan swasta lain yang ada di wilayah IUP-nya di Bangka Belitung. Kejadian itu diawali dengan terdakwa Tamron Tamsil selaku pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP. Memerintahkan manajer operasional tambangnya untuk menyediakan biji timah dengan membentuk perusahaan-perusahaan boneka di Bangka. Seperti CV SCP, CV MJP, dan juga CV MB. Ya, dan perusahaan-perusahaan boneka ini menambang timah secara ilegal di daerah IUP PT Timah Tbk. Nah, untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut, PT Timah Tbk sendiri menerbitkan yang namanya surat perintah kerja atau work order ke perusahaan-perusahaan tersebut supaya seolah-olah ada borongan kegiatan pengangkutan sisa hasil mineral timah yang ada di daerah IUP-nya PT Timah tersebut. Nah, singkat cerita, setelah adanya kasus penangkapan di beberapa bulan lalu, salah satu yang ditangkap itu adalah Aon alias si pemilik CV VIP atas kegiatan yang gue sebutin barusan. Dan selain Aon, di penangkapan itu juga terdapat satu tokoh lain yang adalah adiknya Aon sendiri, yaitu Tony Tamsil, yang biasa disebut sebagai Aki. Nah, kenapa bisa ditangkap? Apakah karena dia emang ikut berandil dalam proses nego-negoan antara PT Timah dan perusahaan-perusahaan lain atau kayak gimana? Dan jawabannya itu sejauh ini ternyata tidak, karena yang didakwakan itu bukan soal tindak pidana korupsinya, tapi ketindak perintangan penyidikan atau obstruction of justice di kasus korupsi Timah Bangka Belitung ini. Jadi di awal berita ini naik ke permukaan internet, Direktur Penyidikan dari Kejaksaan Agung itu bilang bahwa tim penyidik itu mendapatkan perlawanan dari oknum-oknum yang terduga terafiliasi dengan pihak-pihak yang tertangkap ini. Jadi waktu mereka lagi melakukan penggeledahan dan penyitaan alat-alat berat yang ada di daerah tambang, mereka itu harus ngelewatin ranjau paku, lu bayangin ini kayak mau perang geng gitu ya, dan dapetin ancaman juga mereka tuh dari pembakaran alat-alat berat yang ada di TKP. Saudara Tony Tamsil ini dalam fakta persidangan bukan merupakan pelaku yang melakukan penyebaran ranjau paku ataupun ancaman pembakaran, dan tidak pernah disebutkan dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum maupun pada putusan pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Padahal alat berat yang mau disita itu banyak banget, dari 53 ekskavator dan juga 2 unit bulldozer. Udah gitu alat-alat berat itu juga ada yang disembunyiin di dalam hutan dan dimasukin ke bengkel. Dan selain daripada isu-isu soal ranjau paku dan pembakaran alat berat, tim penyidik juga menilai bahwa Tony ini tidak kooperatif selama penyidikan. Dari mulai ngegembok toko mutiara milik dia yang mau digeledah sama penyidik sampai merusak barang bukti handphone yang mau disita. Jadi yang diserahin ke penyidik itu handphonenya udah rusak dan tidak bisa di-recover data-datanya. Dan selain daripada itu, obstruction of justice yang dilakuin di kasus ini juga ada dari masalah penerimaan dan penyembunyian dokumen perusahaan CV VIP dan PT MCM. Yang kalau berdasarkan detail perkara dari Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, dokumen-dokumen tersebut ditemui di dalam mobil Suzuki Swift yang terparkir di halaman belakang rumahnya.
Nah dari sana akhirnya setelah berbulan-bulan tertangkap dan menjalani proses hukum, di tanggal 1 September kemarin Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang akhirnya menyatakan kalau terdakwa Aki atau Tony Tamsil itu terbukti bersalah dalam mengganggu jalannya penyidikan sebagaimana yang didakwakan sama jaksa. Bahwa si Tony ini sudah melanggar pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dan akhirnya dijatuhkan pidana 3 tahun penjara, dipotong masa tahanan, dan juga dia harus membayar biaya perkara sebesar 5.000 ya. Yang nyolong ayam aja bisa 20 tahun gitu, maksud gue dia 5.000 gitu. Dan dengan nominal denda biaya perkara tadi inilah masyarakat jadi geram dan cukup ribut di internet karena bahkan sekarang kerugian negara yang dihasilkan dari tindak tambang menambang itu udah sampai ke angka 300 triliun rupiah. Kalau kita lihat dari laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan Tipikor, ini bisa bantu IKN menurut gue kalau IKN jadi bangun. Makanya nggak heran kalau orang-orang pada ngambek sama kejadian yang satu ini. Apalagi kondisi ini juga tambah lebih panas lagi setelah peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman bersuara. Karena menurut pandangan beliau ya, tuntutan dari jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang menjatuhi hukuman itu terlalu rendah dan ringan sekali kalau dibanding sama kerugian negara. Karena dari sebelumnya pun jaksa penuntut umum itu cuma ngasih hukuman pidana 3 tahun 6 bulan. Terus kan kemudian hasil finalnya itu di 3 tahun hukuman pidana. Jadi lebih kecil bahkan dari jaksanya. Nah menurut Pak Zainur Rohman ini seharusnya JPU itu bisa tegas dan keras dalam mengajukan tuntutan yang tinggi dan berat. Karena dari Undang-Undang Tipikor sendiri tuntutan maksimalnya itu ada di angka 12 tahun. Sedangkan yang diajukan itu cuma sekitar 3 tahun. Dimana itu adalah hukuman terendah dari Undang-Undang Tipikor tersebut. Makanya tuntutan terhadap terdakwa Aki ini dianggap terlalu tidak serius dan tidak tegas. Sedangkan kalau dari pihak Kejagung sendiri, Kapus Penkum Kejagung terbaru Harli Siregar menerangkan bahwa tuntutan pidana penjara 3 tahun 6 bulan ini diputuskan setelah dilakukan pertimbangan. Dari mulai si terdakwa ini katanya belum pernah dihukum, bersikap sopan dan juga kooperatif selama persidangan berlangsung. Ya maksud gue siapa juga yang gak sopan ya maksud gue. Emang lu mau ngapain, mau breakdance lu di pengadilan? Ya sopan dong, orang lagi mau ditangkap gitu kan. Dan gak cuma itu doang, kuasa hukum dari Tony Tamsil selaku terdakwa itu juga merespon kalau dia dan tim ini akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Karena katanya ada anggota hakim satu yang menyatakan kalau Aki alias Tony Tamsil itu tidak bersalah. Makanya dengan adanya dissenting opinion dalam pengadilan ini akhirnya dia mau mengajukan banding. Walaupun memang belum meresponi juga ajuan banding ini ya, karena memang dari KUHAP sendiri ada waktu pikir-pikir sebenarnya untuk memutuskan banding atau tidak terhadap suatu perkara pengadilan. Karena kalau lu bandingnya ditolak tuh biasanya hukumannya bisa lebih tinggi lagi. Tapi intinya ya harusnya tuh jangan 3 tahun ya, menurut gua harusnya 3. Tapi itu dia kasusnya Tony Tamsil. Kalau lu pada penasaran kenapa dia bisa kena 5.000, karena sebenarnya yang dituntut itu adalah obstruction of justice-nya, bukan masalah pertambangan ilegal ini. Makanya dia bisa dapat tuntutan yang cukup rendah gitu. Dan denda yang sangat rendah. Jadi kalau kita bandingkan dengan seluruh tuntutan hukum yang pernah ada, yang remeh-temeh, nyolong sendal jepit, nyolong ayam gitu, semuanya itu lebih berat ya. Makanya gue rasa Undang-Undang Tipikor ini mungkin harus kita saranin biar ada perubahan. Karena mungkin udah lumayan expired mungkin aja. Tapi silakan drop di kolom komentar pendapat kalian tentang ini. Apakah kalian sudah mulai memikirkan untuk bisa melakukan yang namanya pertambangan timah ilegal mungkin di belakang rumah kalian? Jadi ya udah, sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kita tidak ketemu dengan bikini-bikini aneh lagi yang seperti ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan follow gue di @rivaldo. Sampai jumpa di kasus dan bikini lainnya. See you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.